Shalom, pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul murah hati. Kita baca satu ayat di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ketujuh, ayat yang sudah cukup terkenal. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salah satu bukti dari hidup yang sudah diubahkan oleh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan adalah memiliki kemurahan hati. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita orang-orang percaya memiliki kemurahan hati. Mengapa demikian? Yang pertama, mengapa kita harus murah hati? Yaitu yang pertama, karena kemurahan hati atau murah hati adalah hukum utama dari kerajaan Allah. Ini hukum yang utama dari kerajaan Allah, yaitu kemurahan hati. Artinya hidup yang memiliki belas kasih kepada sesama dan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus bermurah hati? Karena kita dalam hidup ini mengenal hukum tabur tuai. Mengenal hukum tabur tuai. Kita baca satu ayat dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dari roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kita mengenal hukum tabur tuai. Ketika kita bermurah hati, maka Bapa di surga akan bermurah hati kepada kita. Ketika kita menabur kemurahan hati, maka kita juga akan menuai kemurahan hati dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ketika kita bermurah hati menolong orang, bermurah hati membagikan apa yang ada pada kita bagi orang-orang yang membutuhkan, maka kita tidak akan berkekurangan. Bapa di sorga akan membalaskannya kepada kita. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dan ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Jangan jemu-jemu kita berbuat baik, bermurah hati. Karena apa? Karena kita akan menuai
dikatakan oleh firman Tuhan. Itu yang kedua, kenapa kita harus bermurah hati. Yang ketiga, kenapa kita harus bermurah hati? Karena kemurahan hati adalah dasar utama dari kasih dan pelayanan orang percaya. Sekali lagi, kemurahan hati adalah dasar dari kasih dan pelayanan orang percaya. Jadi dasar dari kasih dan pelayanan kita orang-orang percaya adalah kemurahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang sudah diberikan Allah kepada kita dan kita hidup di dalam kasih, maka kasih itu membuat kita menjadi orang yang murah hati. Kasih akan membuat kita menjadi orang yang murah hati. Orang yang murah hati akan mampu mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Ketika kita hidup dipenuhi oleh kasih Allah dan hidup di dalam kemurahan hati, maka seluruh hidup kita, keseharian kita akan diwarnai dengan kebaikan dan belas kasih. Kebaikan dan belas kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dasar inilah yang harus tetap terpelihara dalam diri kita, orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya kita tetap mampu menjadi orang yang murah hati. Peka, sensitif terhadap lingkungan yang membutuhkan kita. Inilah yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Di hari-hari ini saya mau katakan tidak gampang menjumpai orang yang memiliki kasih atau orang yang bermurah hati. Tidak gampang. Hanya orang-orang yang benar-benar diubahkan oleh nilai-nilai kebenaran firman Tuhanlah yang memiliki kemurahan hati dan ada kasih di dalam dirinya. Betul-betul diubahkan oleh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kalau belum diubahkan oleh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, otomatis kita tidak menjadi orang yang murah hati. Otomatis kita menjadi orang yang tidak memiliki kasih. Pada kesempatan ini, mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah diubahkan oleh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Kalau sudah, pasti kita menjadi orang yang murah hati, orang yang suka berbagi, orang yang suka mengasihi, baik sesama, begitu juga dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Terima kasih, jadi koreksi bagi kita kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.